Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Aini dengan NIM 2130202329. Nah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Dakwah Nabi Muhammad SAW dengan dosen pengampu Ibu Masnun Baiti MPD. Selanjutnya ada pengertian dakwah. Kata dakwah dalam sudut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu da'watun yang artinya menyeru, meminta, menuntun, memanggil, mengajak orang lain supaya mengikuti dan bergabung, memahami untuk memiliki suatu tindakan dan tujuan yang sama dengan harapan penyerunya. Selanjutnya ada fungsi dakwah. Yang pertama, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, untuk mengubah perilaku manusia. Yang ketiga, membangun peradaban manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya, dakwah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad adalah seorang pembawa Islam. Tidak hanya itu, beliau juga seorang juru dakwah yang membawakan risalah agama baru bagi manusia. Kehidupan beliau merupakan uswatun hasanah bagi umatnya. Hal itu pun berlaku dalam aktivitas dakwah. Dari sana kita dapat mengetahui semangat yang mendorong umat untuk meniru nabinya. Yang selanjutnya, periode dakwah Nabi. Nabi melakukan dakwah ada 2 periode. Yang pertama, periode Mekah yang dilakukan selama 13 tahun. Yang kedua, periode Madinah selama 10 tahun. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Masyarakat Mekah sebelum Islam banyak yang menyembah berhala, patung-patung dari tanah liat, batu-batu besar, dan benda-benda tertentu yang dianggap dapat menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhala yang paling banyak disembah dan dianggap dapat mewakili Tuhan adalah Lata, Uzza, Hubal, dan Manat. Selanjutnya ada strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah menyampaikan dakwahnya, memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi-sembunyi selama 13 tahun. Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga agar meninggalkan berhala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali beliau menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarganya dan para sahabatnya. Selanjutnya, yang kedua, dakwah secara terbuka. Nabi Muhammad mengajak mereka masuk Islam dengan mengundang kerabat keturunan Bani Hashim pada jamuan makan. Rasulullah menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Penduduk Yastrib yang datang ke Mekah untuk berziarah dijadikan sasaran dakwah. Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dalam tempat tinggal di sekitar Ka'bah. Selanjutnya, substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, untuk menyeru manusia agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semata tunduk dan taat dan patuh kepadanya. Kedua, menyeru manusia agar berbuat baik sesuai dengan perilaku teladan Nabi. Yang ketiga, menyuruh mempercayai kehidupan akhirat. Dan yang keempat, menyerukan bahwa manusia adalah sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya. Selanjutnya ada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada periode Madinah ini, Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Mekah. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang plural, masyarakat yang terdiri berbagai suku, etnis, dan agama. Pluralitas penduduk kota Madinah telah ada sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan integral kota itu. Dalam segi agama, masyarakat Madinah menganut beberapa agama, yaitu agama paganisme, menyembah berhala, agama Yahudi, dan agama Kristen. Contoh nyata dakwah Nabi Muhammad di Madinah: yang pertama, membangun masjid; kedua, menciptakan persaudaraan baru; ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah; keempat, membangun peran sosial dan pemerintahan. Selanjutnya ada tantangan dan rintangan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Ada penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah dan pengikut Rasulullah. Ada bujukan harta, kedudukan, dan wanita.
membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib dan menghasut masyarakat Mekah. Baik, itu saja pemaparan materi saya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.